Arti agama kan ini ya, bagian dari sistem kepercayaan dan sistem nilai menurut saya. Yang di dalamnya ada doktrin, norma-norma, etika, filsafat, spiritualitas, bahkan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian perjalanan agama-agama di Indonesia ini sangat unik dibanding negara-negara Southeast Asia lainnya, misalnya seperti Thailand atau mungkin Singapura, itu narasinya akan berbeda. Demokrasi di Indonesia ini uniknya kita mengakomodir nilai-nilai agama, dan itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar sebagai fondasi negara Indonesia dan juga Pancasila gitu. Tetapi di sisi lain kita mengakomodasi kebebasan berpolitik, which is itu juga bagian dari demokrasi dalam pengertian yang lebih luas. Uniknya kan ketika kita bukan sepenuhnya negara agama, ya, tetapi kita Indonesia itu mengakomodasi agama-agama. Ya, agama menjadi bagian dari tugas pemerintah dan negara. Tapi di sisi lain kita mengakui demokrasi. Itu yang saya kira perbedaannya dibanding negara-negara yang lain ya. Misalnya kalau tidak salah ini, mungkin saya bisa dikoreksi sama Mbak Mona. Taruhlah mayoritas penduduk Indonesia ini Muslim, dan agama itu semuanya yang diakui oleh pemerintah ada di dalam ID ya, ID card ya, atau KTP ya, Islam, Kristen dan lain sebagainya. Padahal di Saudi Arabia itu ternyata agama, walaupun mereka mayoritas juga Muslim, ya tidak ada di KTP. Nah ini kan apa yang membedakan? Nah saya kira itulah uniknya Indonesia dari negara-negara Muslim lainnya, yang di satu sisi kita mengakomodir demokrasi, di dalam sisi lainnya kita tetap tidak bisa meninggalkan agama menjadi bagian dari negara itu. Walaupun kita tidak menghendaki negara Islam juga di satu sisi. Kita kan melihat komunitas Bahai ini tidak hanya sebagai kelompok-kelompok kecil atau minoritas ya secara populasi, tetapi perlu dilihat juga sebagai kelompok-kelompok yang punya apa namanya agensi ya, saya bilang, karena mereka ini tentu saja mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan termasuk bernegara, bermasyarakat ya, menggunakan prinsip dasar dan ajaran-ajaran Bahai itu sendiri. Misalnya prinsip musyawarah ya, Mbak Mona paham ya, musyawarah itu menjadi salah satu dasar di negara kita juga. Nah, rupanya dari prinsip-prinsip yang ada di dalam demokrasi Indonesia ini itu juga sebagai bagian dari ajaran utama di dalam agama Bahai. Jadi kalau misalkan bagaimana resiliensi mereka di tengah-tengah demokrasi seperti sekarang, konteksnya sebenarnya bukan ke masyarakat Bahai-nya sendiri, tetapi bagaimana aktor-aktor negara dan pemerintah memperlakukan mereka, begitu ya. Taruhlah misalnya pada ketika era Soekarno sempat dilarang agama Bahai ini. Lalu dampak yang agak agak kuat
pada aspek marginalisasi ketika di pemerintahan Soeharto. Kelompok-kelompok yang dilarang ini sebenarnya bukan dilarang beragamanya ya, tapi berorganisasinya. Ya. Nah, kadang tidak dipahami oleh sebagian masyarakat agama ini dilarang. Sebenarnya yang dilarang organisasinya. Mereka tetap beragama Bahai dan menjalankan ritual-ritual agama Bahai, namun ada undang-undang dan peraturan yang tidak membolehkan mereka beroperasi secara organisasi keagamaan, dan itu menyebabkan diskriminasi tentu saja. Misalnya ada yang dipenjara, ada yang diusir, ada yang terintimidasi secara sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, ini salah satu studi kasus yang terjadi dalam proses demokrasi. Apakah hanya Bahai? Tentu saja tidak. Memang ada kelompok-kelompok minoritas lainnya seperti Ahmadiyah atau Syiah ya, atau bahkan indigenous religion atau agama-agama lokal yang pernah mengalami itu semua. Namun harus dilihat belakangan ini sebenarnya negara dan pemerintah dalam konteks melindungi masyarakat dan melayani ada kemajuan pasca reformasi ini. Walaupun belum maksimal, tetapi saya baca ya, maksudnya saya analisis ada banyak kemajuan yang mengakomodasi kelompok-kelompok minoritas ini termasuk Bahai, walaupun masih belum ada rekognisi dari pemerintah dan negara. Dampaknya apa? Banyak. Sampai sekarang misalnya soal identitas di KTP yang tidak bisa dicantumkan, dan itu berdampak ya terhadap pendidikan, tentu saja lapangan pekerjaan, mau apply PNS loh, ini kolom agamanya nggak ada, gimana bisa jadi official government begitu, contoh ya. Nah, di satu sisi perkembangan dari 2 dekade belakangan itu tidak lepas dari adanya politik identitas yang semakin menguat. Mbak Mona mungkin bisa memperhatikan bagaimana parpol-parpol atau partai politik yang berbasis pada keagamaan itu juga semakin meningkatkan nuansa populisme. Ya, jadi ini ketika tidak hati-hati kita bisa terjebak pada atas nama demokrasi, tetapi sesungguhnya demokrasi itu ditumpangi oleh kelompok-kelompok transnasional itu sendiri yang akan mengancam otentik ya budaya dan masyarakat Indonesia yang otentik gitu. Karena populisme ini berdasarkan pada populisme keagamaan yang memang semakin subur ya, terus terang melalui pendidikan, cita-cita politik, bahkan pergerakan ekonomi, gerakan sosial, hingga gerakan ini ya, apa namanya, ideologisasi melalui kampus-kampus. Itu mereka ada begitu. Dan saya kira dari sini kita memang sangat menjaga supaya masyarakat tidak terjebak oleh jaringan-jaringan ideologi ini melalui kampanye di tingkat lokal hingga tingkat nasional ya. Misalnya kita mengadakan interfaith dialog gitu ya, intercultural dialog, dan proses-proses ini memang tidak mudah karena kalau Mbak Mona lihat mungkin paham ya bagaimana kasus intoleransi naik gitu ya. Ya itu dalam rangka mengcounter itu sesungguhnya. Karena
populisme ini mencoba menarasikan wacana tunggal tentang agama dan kepercayaan. Kan ini berbahaya, padahal kita itu Indonesia ada ratusan agama lokal. Ada banyak agama-agama selain 6 yang resmi itu. Nah, seolah-olah Indonesia ini hanya satu identitas kelompok saja dinarasikan secara utuh dan kebenaran. Ini yang berbahaya memang harus diakui karena cara-cara itu dibangun melalui kecanggihan teknologi seperti kalau kita lihat ya, banyak bermunculan fenomena-fenomena keagamaan yang sifatnya lebih pada arus fundamentalisme dan radikalisme. Nah, saya kira pemerintah Indonesia ini kita sangat luar biasa bekerja keras ya untuk terus mempertahankan prinsip demokrasi sesuai dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Cuman kendalanya ada di situ. Selama era reformasi 2 dekade ini, kita menghadapi ketika di mana reformasi justru menjadi momen kelompok-kelompok transnasional ya untuk melegitimasi demokrasi atas nama mereka. Kelompok-kelompok sekuler yang tidak pernah setuju dengan adanya ide ini di satu sisi, tetapi ada kelompok-kelompok yang ekstrim juga yang mengedepankan agama lebih tinggi daripada demokrasi. Itu fakta yang saya lihat, Mbak Mona. Kita ini kan sedang dihadapkan pada era big data ya, di mana digital society, kita sebagai masyarakat digital hari ini yang tidak pernah meninggalkan internet, salah satu produknya adalah sosial media. Ini penting sekali, terutama belakangan yang terjadi. Sebenarnya itu kasus-kasus seperti intoleransi, diskriminasi, itu biasanya muncul dari wacana-wacana yang berkembang di sosial media dan mempengaruhi attitude masyarakat. Sehingga saya kira kelompok-kelompok moderat, ya, kelompok-kelompok moderat, terutama anak-anak muda yang memang concern untuk isu-isu interfaith, untuk isu-isu demokrasi dan agama di dalamnya, maka perlu terus-menerus membangun narasi yang positif dan progresif gitu tentang apa itu esensi beragama, yang tidak boleh melakukan kekerasan, yang tidak boleh mengkafir-kafirkan, yang tidak boleh menyesat-nyesatkan, mendiskriminasi, dan lain sebagainya. Itu kan esensi semua agama. Apalagi kita berdasarkan pada sistem Pancasila misalnya. Jadi saya kira memang kampanye media itu menjadi salah satu kebutuhan utama hari ini supaya menjembatani masalah-masalah yang tadi saya sampaikan ya, bahwa efek dari transnasional ini mempengaruhi kehidupan demokrasi dan beragama begitu, mempengaruhi kehidupan toleransi dan pluralisme keberagamaan misalnya. Nah, ini juga biasanya dibangun oleh narasi-narasi yang memang itu melalui sosial media. Bahkan ada beberapa kasus pelaku terorisme dari kelompok-kelompok jaringan ISIS misalnya. Nah, nampaknya anak-anak muda yang terpapar ekstremisme ini, itu setelah saya teliti memang dia terpengaruh dari efek dunia online atau sosial media.
jaringan-jaringan ekstremisme ini sangat luar biasa melakukan ideologisasi di sosial media, sehingga itu bisa mempengaruhi anak-anak muda khususnya, mulai di brainwashing, di baiat, hingga melakukan aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Nah, saya kira tugas kita ya untuk lebih menyuarakan isu-isu keberagaman tentang esensi dari agama itu sendiri, esensi dari demokrasi yang selama ini dipandang sempit oleh kelompok-kelompok fundamentalis, bahkan mereka mengkafirkan pemerintah dan negara, tentu saja mereka ini, tapi mereka lucunya mengatasnamakan demokrasi sebagai sarana untuk eksis di Indonesia. Kalau boleh berbagi pemikiran ya, sebagai akademisi yang banyak berkonsentrasi pada isu-isu antropologi agama, saya melihat bahwa di abad modern ini, khususnya ada perubahan besar terhadap peradaban yang dimana konsep maupun prinsip-prinsip keagamaan itu ada di dalam ajaran Bahai ini. Saya bukan orang Bahai, saya orang Muslim. Tetapi saya melihat ada banyak nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat ya di ajaran Bahai itu kontekstual sekaligus relevan. Bukan berarti agama-agama sebelumnya tidak relevan. Ya, saya melihat ada semacam kebaruan-kebaruan yang itu secara tekstual belum pernah saya jumpai di agama-agama sebelumnya begitu. Makanya ketika berbicara tentang globalisasi, maka agama Bahai ini yang paling cepat merespon isu-isu kontemporer. Seperti dalam konteks religious community ya. Misalnya tentang pandemi ini begitu. Secara terorganisir komunitas Bahai punya respon yang sistemik gitu ya. Juga tentang climate change itu ada banyak ide-ide pemikiran di mana pertemuan sains dan agama ya ini dikonseptualisasikan di dalam ajaran-ajaran Bahai. Nah, namun karena agama ini relatif baru, masih berusia 2 abad, tentu mengalami banyak sekali penolakan-penolakan, gunjangan-gunjangan, bahkan efeknya terhadap saya, kehidupan saya secara pribadi, yang sering menyuarakan tentang agama Bahai. Saya berkali-kali dipandang dan dituduh sesat, misalnya dipandang dan dituduh antek-antek Zionis, menyebarkan agama Bahai dan seterusnya. Padahal ya saya Muslim, saya tetap beribadah, puasa ya seperti orang Islam Indonesia pada umumnya begitu. Tetapi memang yang saya lihat adalah bahwa kemanusiaan itu lebih utama. Jadi menyuarakan minoritas itu penting, walaupun dampaknya ya butuh kesabaran ya. Artinya ada banyak masyarakat yang masih belum paham, sehingga harus kita beri pemahaman. Tidak hanya ada 1, 2, 3 agama loh, tetapi ada banyak agama-agama lain di dunia ini. Bahkan ribuan kalau kita lihat kan konsensusnya di seluruh dunia berbicara tentang agama. Jadi momen ini yang memang sudah saya jalani belasan tahun,
di bidang isu-isu antropologi agama yang sebenarnya membuat saya semakin konsisten ya untuk menyuarakan yang minoritas ini gitu ya. Sebenarnya tidak hanya Bahai saja, misalnya ketika ada kasus diskriminasi terhadap Ahmadiyah atau bahkan diskriminasi terhadap Kristen ataupun Katolik itu juga beberapa kali dan sering sekali terjadi di Indonesia. Ya saya akan bersuara juga bagaimana Syiah, Ahmadiyah, termasuk kelompok-kelompok indigenous religions ya atau agama-agama lokal. Kita sebut penghayat kepercayaan secara bahasa Nusantara. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwa demokrasi itu tidak untuk kelompok mayoritas, tetapi harus memayungi semua warga negara tanpa terkecuali, tanpa ada batasan minoritas atau mayoritas. Semua mendapat hak-hak yang sama, hak-hak dan perlakuan perlindungan sekaligus pelayanan yang setara. Nah, disitulah saya memandang demokrasi idealnya ke arah itu. Walaupun ya kita masih sedang proses menuju ke sana.